الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bi ni'matil iman wal islam basira wa nadhira wa da'iyan ilahi wa sirajan munira. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Furqan, dari ketua sampai seksi-seksi atau bagian-bagian. Yang saya hormati pula kepada seluruh para jamaah sekalian Masjid Al-Furqan, marilah pada hari ini bulan Rajab, ya, tanggal masih muda, insya Allah tanggal 10. Hari ini juga tanggal 11 karena perubahan waktu maghrib sudah berubah. Kalau Samsiah nanti berubah setelah tanggal jam 12 malam hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya, nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita mengkaji ulang kembali tentang masalah sholat maghrib. Kalau pada bulan yang lalu kita sholat subuh, ya, kalau hari ini adalah sholat maghrib. Ada 3 rakaat yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Jangan bicara mengapa kok 3 rakaat maghrib itu, kok tidak 2 aja. Sama dengan sholat subuh, mengapa kok 2, kok tidak 3 aja. Pertanyaan semacam itu tidak usah dijawab itu, ya. Itu pertanyaan yang salah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah kita laksanakan. Itu semua sudah menjadi kehendak dan rencananya Allah untuk kita semua. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Surat 59 ayat 45, namanya surat Al-Ankabut. Begitu juga kata Rasulullah, salat itu menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Jadi kalau ada orang Islam tidak salat, itu berarti bukan orang Islam. Awal kita bicara masalah Islam itu adalah salat. Ya, jadi kalau tidak sholat bukan orang Islam, begitu. Dan sholat itu kata Nabi suatu amalan yang paling termulia dibandingkan dengan amalan-amalan selain sholat. Sholat itu tidak bayar, gratis. Tapi kalau haji itu bayar, zakat bayar. Yang tidak bayar hanya sholat sama puasa, ya kan? Zakat bayar, haji bayar mahal. Sekarang Surabaya kena 60.526.334 rupiah. Selain Surabaya murah, ya, karena kondisi penerbangan atau lapangan atau terminal yang akan dipakai untuk bandara dari Surabaya menuju Mekah atau Madinah. Jadi tahun depan juga naik lagi, terus naik terus. Ya, sekarang pelunasan itu
Surabaya itu ya kena 3.000 sekian. Yang masih melunasi hanya 400 porsi yang sudah masuk. Kau tahu Pak Lukman, karena saya itu ketua KBIH mengupdate setiap hari saya itu. Jadi 3.200 sekian ini se-Indonesia, yang melunasi masih 400 ya, 400 jamaah karena kena terjanggal dengan istitoah. Bayar kan? Kalau sholat tidak bayar, kalau puasa tidak bayar, zakat bayar, haji bayar. Makanya kata Rasulullah, amalan yang terbaik di mata Allah hanya sholat. Awalu an tuhasibu bi'abdihi yaumal qiyamah, fa in saluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini saya berkali-kali mengulang-ulang. Yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, bangkit dari kuburnya kita masing-masing. Dalam telanjang bulat kita ini tidak ada satu helai pun yang menutupi aurat kita. Yang ditanya terlebih dulu adalah sholat. Kita tidak kenal istri, tidak kenal anak, tidak kenal suami, tidak kenal sahabat, tidak kenal teman, keponakan, family, tidak kenal. Yang kita fikirkan di benak, otak dan hati kita, apakah saya ini termasuk golongan orang-orang yang ahli surga atau ahli neraka? Ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Itu Pak. Makanya sholat ini harus kita tata dulu. Nah, sholat yang kita lakukan dengan HPT, ya, kita kalau dengan dalil banyak tidak bisa selesai. Terima jadi aja. Jadi ketika takbiratul ihram kita ini seperti yang saya gambarkan itu, tidak mencong, tegak lurus, ibu jari harus di bawah telinga kita. Laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, habis takbiratul ihram, niatnya di hati. Seiring dengan takbiratul Allahu Akbar, niat sudah di hati. Jenengan dari rumah ke masjid, niatnya sholat apa? Sholat maghrib. Yaitu, tidak usah diucapkan. Innamal a'malu binniyat. Pembahasan iman sudah dibahas. Niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Seiring dengan takbiratul ihram yang jelas, yang faham artinya apa sih tujuannya takbiratul ihram itu? Mengawali sholat, memulai sholat. Setelah takbiratul ihram sudah dilaksanakan, bersedekap seperti gambar yang saya contohkan ini, seperti ini dalamnya itu. Dengan baca iftitah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Kalimat iftitah ini sangat luar biasa para jamaah. Makanya orang sholat itu harus tahu artinya doa sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah antara aku, kesalahanku, antara timur dan barat. Kalau kita nikmati kalimat iftitah ini para jamaah, indah hidup ini.
Semua mengandung doa untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Itu. Setelah iftitah selesai, baru membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus. Untuk mengawali membaca kitab suci Al-Quran harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibaca dengan yang keras Al-Fatihahnya. Ini sholat maghrib rakaat yang pertama. Membaca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah dengan tartilnya, kita ikuti dengan kalimat-kalimat dalam jiwa atau hati kita. Diikuti dengan artinya. Jangan ikut membaca Al-Fatihah, ikuti bacaan itu dengan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Makmum mengatakan, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang penuh nikmat ya Allah. Bukan jalan yang tidak engkau ridhoi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauhkanlah dari jalan yang sesat. Diartikan tuh para jamaah. Kalau imam baca surat yang pendek seperti tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita terjemahkan sendiri makmum. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang agung. Begitu Pak. Itu namanya khusyuk. Jadi sholat yang khusyuk itu yang pertama tahu tentang waktunya sholat. Yang kedua tahu tentang tujuan sholat. Yang ketiga tahu artinya doa-doa sholat. Kalau jenengan sudah tahu tentang waktu sholat, Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim yuhafidun, orang-orang yang telah merindukan waktu-waktu sholat. Yang kedua kata Allah, kata Nabi, tahu tentang tujuan sholat. Apa tujuan sholat itu? Dibuka surat 14 ayat yang ke-7. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna kafartum la tadi. Mensyukuri Pak. Dan yang kita baca doa salat itu hanya mensyukuri nikmat Allah. Dari takbiratul ihram sampai salam itu hanya mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah tahu tentang artinya doa-doa Tidak bisa ya belajar. Nah dialeknya kok belajar itu sampai tuwek. Wong saya masih belajar kok. Ya ini Ustadz si belajar. Jenengan tidur saya belajar. Itu Pak. Belajar. Ya. Membaca surat yang paling hafal, yang mendekat, yang pendek atau yang panjang. Di rakaat yang pertama maupun di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, berurutan surat maupun ayatnya. Yang contoh, ini surat Al-Bayyinah. Harus rakaat kedua di bawah Al-Bayyinah surat apa? Surat apa itu? Al-Jazalah. Tidak boleh kita baca Al-Bayyinah
pertama, kedua di atas labayina. Ini imam tidak paham. Jadi berurutan. Atau baca surat surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua baca surat Al-Juz'amah boleh. Seperti Al-Baqarah kita baca surat ayatnya ayat 106. Tsunami 108 ya. Ya Yuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nanti surat Juz Ammah boleh. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbikal wanhar inna syani'aka abtar. Atau setelah ayat itu di atasnya lagi, jangan di bawahnya ya. Jadi ke atas baru turun, jangan ke atas turun lagi. Makanya kalau jenengan imam baca surat Al-Bayyinah, yang kedua surat Al-Zalzalah harus turun. Nah, kalau imam membaca surat Al-Ghazala, imam mengatakan seperti itu, sama mendengarkan dengan terjemahkan. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, akan dikeluarkan semua isi perut bumi. Begitu, Pak. Imam baca ayatnya, kita baca artinya. Jadi usuh, tidak kemana-mana. Ya, tidak bisa Pak Ustadz belajar. Kita tidak 100% khusus seperti para nabi, rasul dan para sahabat. Tapi mbok iya, sedikit-sedikit tahu artinya. Jadi tidak terburu-buru sholatnya itu. Ya. Minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Itu. Nah, lalu rukuk. Setelah surat Al-Zalzalah ayat rakaat yang kedua, ya, rukuk, membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli dengan tumanina. Jadi cepat. Karena isinya doa para jamaah sekalian. Maha suci Engkau ya Allah. Begitu. Dan dengan memujimu ya Allah, Engkau, aku mohon ampun. Dan ini apa? Jadi baca doa dengan suara yang sir, diterjemahkan dengan sir di hati. Terus i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di situ sujudnya seperti itu ya. Ketika sujud tadi kan rukuk ditempelkan ke lutut ya. Ketika rukuk lalu i'tidal seperti bangun dari sholat. Artinya sholat rakaat yang pertama takbiratul ihram sama seperti tadi. Ketika kita rukuk seperti ini sujud. Ini sujudnya ini. Setelah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, lalu sujud membaca doa ini. Seperti ini kaki kita. Lupa Ustadz, ada yang nempel. Ini betul ada hadisnya, tapi hadisnya kurang kuat. Tapi bukan berarti salah. Jangan salah paham. Ya, diabetes itu adalah hadis yang paling sahih di antara yang sahih.
Maka saya mencari yang sahih, yang paling sahih. Saya punya beberapa kitab. Nah, seperti ini. Laki perempuan sama. Bagaimana hamil? Ibu-ibu sama. Saya ketika ngisi darkam itu ditanya oleh ibu, Ustaz, gimana kalau saya hamil? Bukan gede dulu ya. Ya sama. Tidak ada bedanya. Maka sering sholat kalau ibu hamil, insya Allah lahirnya cepat dan mudah. Dengan sujud yang lama, insya Allah mudah kelahirannya, tidak dioperasi. Ya, karena semua organ tubuh otot ini ke otak itu sirkulasi darah memumpah, darah sirkulasi ini. Makanya kalau sujudnya lama itu luar biasa itu. Saya baca kitab Latahzan itu, kalau kita ini sujudnya lama, kata Rasulullah, darah mengalir dengan luar biasa. Tidak ada penyakit ngeluh, pusing separuh, tidak ada itu. Ustaz, gimana kalau saya itu sering pusing? Nah, berarti sholat panjangan kurang benar ini. Ya. Sholatlah yang seperti Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sujudnya lama, kata Rasulullah, darah mengalir dengan lancar, tidak ada sekat-sekat dalam otak ini. Ini secara medis. Dalam bukunya Latahzan. Artinya jangan cemas tentang masalah sholat. Ya. Dan kakinya seperti ini semua menghadap ke kiblat semuanya ini. Harus melengkung. Seperti ini. Ya. Dengan baca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli, sama dengan doanya ruku. Apakah boleh dengan doa yang lain, Ustaz? Subhanaka rabbil a'la, boleh. Sama-sama sahih, tapi yang paling sahih doa ini. Ya gitu loh. Kita bandingkan dua doa itu biar kita ini sholat ini kan sholat yang luar biasa, artinya amalannya luar biasa. Kalau kita salah sholat, amal kita akan salah semuanya. Amal kita akan salah semuanya. Meskipun sampai keluar kaji ping 200 paribasani, umroh 700, tapi sholatnya tidak kena, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya bagus, haji sekali, umrahnya sekali, insya Allah diterima oleh Allah. Karena di Mekah sana bermacam-macam takbirnya itu. Yang paling bagus adalah dari Indonesia. Tidak pernah menghalangi orang yang sedang sholat. Kalau dia sholat ini menjadi tempat yang aman. Tidak seperti orang-orang Bangladesh sama orang-orang Turki, orang Pakistan. Kalau kita tidak kan menjadi tempat yang aman. Aman itu sih disenggol, sih dilewati, sih dilangkai. Ya tidak apa-apa lah. Gitu Pak. Sujud yang agak lama. Ya. Maha suci Engkau ya Allah. Dan dengan memuji kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun. Doa para jamaah. Tidak minta kaya sholat, tapi minta mohon ampun kepada Allah. Ini perhatikan. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Seperti ini kakinya. Ya. Ini tangannya. Allahumma firli warhamni wazburni wahdini warzukni. Semua mengandung doa. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rezeki kepada aku. Doa. Ini doa Pak. Ini suatu doa.
Ya. Setelah duduk di antara dua sujud, sujud lagi membaca doa. Doanya sama. Ya. Jadi doa rukuk sujud itu kalau terbiasa yang lama itu bisa ditengeri oleh jamaah. Yang aktif sholat jamaah. Karena sudah diperhitungkan oleh imam dengan tumak nina, bitamami, dengan sempurna. Karena sholat ini saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, amalan yang paling sangat luar biasa kata Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bayar, gratis, tapi luar biasa diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Lalu setelah sujud yang kedua, kita duduk di antara dua sujud di rakaat yang kedua. Ini salat maghrib. Membaca tahiyat awal dengan dengan duduk iftiros. Hati-hati para jamaah. Ada yang sholatnya itu setiap bangun dari sujud itu pasti begini. Ada hadisnya Pak Ustadz, ada. Jadi sampai jangan gumun kalau ada orang habis sujud lalu bangunnya ini terus Allahumma firli, setelah itu sujud lagi terus berdiri. Jangan kaget, itu ada hadisnya. Tapi yang menjadi masalah itu apakah duduk itu iftiros atau duduk sementara? Ini jadi pertanyaan. Itu bagi. Ini bacaannya at-tahiyat. Ini diartikan dengan maksimal. Harus hafal tahiyat ini. Ini doanya ketika Nabi Muhammad menghadap pada Allah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi antara lututnya Rasulullah dengan Allah itu seperti ini. Itu bayangannya Rasulullah. Tapi tidak tahu lututnya Allah bagaimana. Perasaannya dia seperti itu. Makanya jenengan kalau sudah duduk iftiras atau tawarruk, itu berarti di hadapan Anda adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ini duduk iftiras seperti ini, Pak. Ininya seperti angka 51. Bukan begini. Seperti angka 51. Bukan begini-begini. Bukan begini-begini. Ini ada hadisnya. Ada kan? Panjenengan kalau sholat jamaah di tempat itu begini-begini. Ada kan? Ya. Ada. Hatinya ada, tapi hatinya tidak kuat. Ya. Mungkin pewaris hati itu begini Nabi itu karena sudah tua. Sama ketika Nabi itu dari ruku ke sujud, tangan dulu atau kaki dulu atau itu dulu. Di HPT itu adalah lutut terlebih dahulu. Tapi ketika Nabi Muhammad ketika mau menjelang wafatnya, maka tangan dahulu. Musik kuat masuk tangan di sini. Ya, Nabi ketika menjelang kematian itu memang tangan dulu, karena sudah tidak mampu lagi lututnya. Ya, itu. Ada hadisnya. Tapi jangan sampai hadis itu mengalahkan hadis lutut dulu. Itu loh, Pak. Saya tidak menyalahkan mereka. Sama dengan begini ini.
Yang tidak tahu ngaji emang, oh salah ini. Nabi tidak ada emang. Makanya perlu belajar Pak, biar tidak bingung. Kalau orang belajar itu insya Allah tidak bingung. Oh ini yang dipakai, ini yang tidak dipakai. Sama dengan ketika sujud ada yang rapat begini, ada yang benggang. Yang rapat ya ada hadisnya. Tapi Muhammadiyah tidak pakai itu. Disalahkan. Jangan itu yang salah, tidak boleh. Tidak boleh menyalahkan orang. Cukup panjenengan empat dewi. Kalau nanti menyalahkan nanti akhirnya jadi masalah. Begitu. Ya. Ini. Nah, dari Innaka Hamidum Majid, dari apa namanya? Iftiras ada tambahan. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Ini tambahan tahiyat awal, tasawuf akhir atau tasawuf awal atau duduk iftiras. Ini tambahannya. Di HPT ada itu. Ya Allah, aku sudah banyak menganiaya diriku sendiri. Dan tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ini doa. Ini tambahan daripada setelah Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru bangkit lagi. Rakaat yang kedua setelah baca doa tasawuf awal, lalu bertakbir sambil berdiri dengan sempurna seperti takbir ihram, membaca surat Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, bangkit dari iftiras, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca dengan suara sir. Imam dan makmum. Jadi rakaat pertama kedua dengan keras, rakaat yang ketiga dengan baca sir, hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Tidak usah ditambah yang lain. Kalau lupa bagaimana Pak Ustaz? Lupa ndak ono dosane. Mewis ngaji ndak beri lupa. Ini sholat maghrib. Biasanya Nabi sholat maghrib itu membaca surat yang pendek-pendek, tidak yang panjang-panjang. Seperti tadi Imam surat Al-Qadar, setelah itu surat Al-Quraish, bagus. Atas bawah. Atau surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Jadi maghrib itu pendek-pendek. Nabi sering membaca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Tidak panjang-panjang. Tadi tak contohkan itu hanya contoh saja. Kecuali sholat subuh. Karena jaraknya antara maghrib dan isya itu sangat pendek. Itu. Kalau sholat subuh agak panjang sedikit rakaat yang pertama, rakaat yang kedua agak pendek. Kalau rakaat yang pertama kemarin saya contohkan membaca surat Al-Ghasyiyah, rakaat yang kedua membaca surat As-Samsu. Itu.
Atau rakaat yang pertama baca surah Al-Baqarah 1 sampai 10, rakaat yang kedua baca surah Al-Imran 1 sampai 5 boleh. Jangan membaca surat Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 10 ya, terus turun lagi surat An-Nas. Ya. Atau surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 15 sampai 20, terus kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tidak boleh. Harus berurutan, jangan sampai dari atas ke bawah, harus berurutan. Dibaca dengan manina rakaat yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diartikan dalam hati. Nikmat, Pak. Jadi membaca doa sholat itu kalau kita artikan dengan hati, nikmat sholat itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, sebagian khusyuk sholatnya. Nah, manfaat sholat yang khusyuk kata Rasul, kata Allah, alladzina hum fi sholatihim aldinahum fi sholatihim apa itu khosiun ya, anil lagi muridun li zakati fa'ilun, dan selanjutnya. Manfaat sholat khusyuk itu bisa mencegah perbuatan hawa nafsu. Ya, tidak melirik bojo tonggo. Ya, nah ini berat ini. Nah, saya diaduli Pak Ustadz, saya ini repot bertetangga ini. Bojoku dilirik ay sama tetangga. Bodoh-bodoh nang masjid Ustadz. Lah repot ini. Ya, sampai bojo ayu ya. Ya sudah kehendaknya seperti itu Ustadz. Lah bojoku ini ya apa? Ya cantik, tapi tidak tahu kok mirip puji istri saya terus. Manusiawi. Saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Di iman itu ada yang bertingkat-tingkat, ada yang di bawah. Makanya insya Allah kalau kita ini sholatnya baik, tahu tentang makna dan tujuan sholat dengan sempurna, insya Allah tidak ngerekan seperti itu, Pak. Nah, insya Allah tidak akan seperti itu. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Begitu. Terus setelah waladolin kita rukuk kembali, ya. Iktidal, sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban barakan fi. Lalu sujud membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Terus duduk di antara sujud kembali, Allahumma ighfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, ya. Setelah itu kita baca duduk tawarruk dengan tahiyat akhir baca doa. Jadi kalau tawarruk itu kakinya serong ke kanan, harus muncul ininya. Itu. Tapi kadang-kadang ada yang sholat 2 rakaat tidak tawarruk. Ada hadisnya ada. Ya. Ada. Jadi kalau sudah tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid, lalu ditambah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa setelah tasahud akhir, ya. Nolenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna melihat ke sana. Setelah sempurna ke kanan, ke kiri, harus kelihatan semua.
Lalu imam menghadap ke arah jamaah. Itu sunnah Rasul. Ya. Jadi menghadap jamaah itu sunnah Rasul. Karena setiap Nabi itu sholat jamaah itu selalu melihat dari ujung kanan sampai ujung kiri. Sopo sing ndak jamaah hari ini. Jadi itu sunnah Rasul itu. Jadi makanya imam, mohon maaf, sampai menghadap ke jamaah dilihat ujung kanan sampai ujung kiri. Telai. Oh, Pak ndak sholat di mana ini? Ada apa? Itu sunnah Rasul, Pak. Makanya saya katakan tadi kan, sholat itu membawa luar biasa tentang doa untuk kita sendiri pribadi, untuk nanti pada hari kiamat. Dan salam ke kanan dan kiri itu artinya apa? Filosofisnya itu adalah melihat jamaah yang tidak sholat, jamaah atau tidak. Yang biasanya jamaah, kok tidak sholat hari ini, kemana beliau? Nabi tidak langsung doa dulu. Siapa si bulan kok tidak jamaah sekarang? Kok dengarin, Ustaz, anaknya sakit di rumah sakit. Oh gitu ya. Nanti habis sholat kita sama-sama ke sana ya. Gitu. Ya. Itu untungnya kita sholat jamaah. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu jama'atu abdul min sholati fardin biasma'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan nilai 20 derajat. Ini dihitung, Pak. Di dalam bukunya Al-Islam itu ya. Cetakan di Bandung itu. Saya ini bingung, apa sih maksudnya 20 derajat itu? Ternyata dihitung. Mulai dari rumah. Jamian. Sudah menghilangkan hadas besar dan kecil, dihitung berapa langkah ke sini. Berapa derajat sampai di sini? Sampai sebelum itu langsung membaca doa Allahumma ftahlik abwabaka wa rahmatik, langsung menuju ke masjid, sholat 2 rakaat di masjid. Itu dihitung, Pak. Dari sampai ke sini dihitung ini. Sholat 2 rakaat di masjid dihitung lagi sama Rasulullah. Padahal Nabi tidak sekolah nih ya. Tidak sekolah, dihitung sama Rasulullah. Setelah dihitung, terus menunggu waktu muadzin iqamah. Dengan doa yang saya ajarkan kemarin kan, membaca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10, istighfar 10, terus la ilaha illallah 10, sampai menjelang akan dikumandangkan iqamah. Dihitung sama Rasulullah. Terus sholat jamaah dihitung. Rangkaian dari rumah sampai selesai sholat jamaah itu kata Nabi 20 derajat. Itulah kata Nabi ahli surga, kata Rasulullah. Makanya jangan sholat sendirian, Pak. Itu, Pak. Jadi kita berjari-jari dihitung oleh Rasulullah. Sampai di situ Islam itu mengajarkan kita. Itulah yang perlu kami sampaikan pada pertemuan ini, sholat maghrib, bahwa sholat maghrib itu ada 2 rakaat yang dibaca syar, surat Al-Fatihah dengan suratnya, lalu 2 baca tahiyat pertama di rakaat yang kedua dengan duduk iftiras, seperti duduk di antara 2 sujud, tidak serong kakinya kiri ke kanan, tetapi yang ketiga serong ke kanan dengan baca surat atau baca at-tahiyat ditambah dengan Allahumma inni dalamtu terus salam. Itulah para jamaah yang perlu kami sampaikan. Nanti insya Allah bulan depan sholat isya. Ya, nanti kalau ingin fotokopi silakan Pak Un ya. Sudah tak kirim dari sholat subuh sampai sholat isya. Mana yang harus disirkan, mana yang tidak. Nah itu. Biar sampai ini paham. Kalau surat ayat 13 rakaat yang ketiga hanya baca Al-Fatihah,
langsung salam kalau sudah sholat waktunya maghrib. Nanti ke sholat isya lain lagi. Bagaimana Nabi kalau sholat isya itu baca suratnya lebih panjang lagi. Ya, hampir kalau sholat isya itu baca suratnya Nabi separuh surat Al-Baqarah. Ya apa Bu? Hampir separuh surat Baqarah itu. Ya. Itu. Disambung lagi rakaat yang kedua dengan Al-Baqarah sampai ayatnya 286 selesai. Jadi itu surat Isya. Jenengan bingung cik suwene mami. Wong salat tarawih ae baca sing panjang-panjang Pak Ustaz, cuk panjang-panjang Pak Ustaz, belum buka ini. Dapat pesanan dulu. Ya, memang beda saudara sekalian, salatnya Nabi dengan sahabat dengan kita lain. Kita harus bisa mengukur kekuatan jamaah. Maka saya katakan tadi, kalau jamaah kita itu yang muda-muda, silakan mengimam yang panjang-panjang. Tapi kalau sudah lansia, jadi usia 60 itu lansia madya. Kalau usia 70 ke atas itu lansia prada. 80 ke atas sampai 105 itu sudah benar lansia itu. Nah, makanya harus tahu imam itu secara ilmu psikologis harus tahu mana kita baca surat yang panjang, mana yang pendek. Di antara kromo panjang kabeh, ngeter kabeh ke pauun kok. Ya gitu. Itu. Ada yang tanya kan? Monggo Pak. Iya. Tahiyat awal tadi sampai inna kami wajib, tapi ada tambahan Allahumma ini dolam tu. Itu tadi. Ini tambahnya. Jadi tahiyat awal innaka hamidum majid ditambah Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira. Ini yang sambil APT Pak. Pak bawa APT itu. Langsung sampai Ghafurur Rahim, langsung bangkit kembali. Yang tahiyat akhir setelah hamidat majid Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Tapi Muhammadiyah mengatakan yang paling sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullah boleh, tidak salah. Kita memakai yang lebih sempurna. Dibagi? Monggo Pak. Kalau awal ini kan sama tadi Pak. Pakai selawat juga, ini kan selawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Inilah keselawatnya ini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ini dalam hadis Nabi selawat Ibrahim namanya. Sama. Cuma tambahannya itu kalau awal itu tadi itu. Nah, ini tambahnya. Setelah innaka Hamidum Majid baru Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika
warhamni innaka antal ghafurur rahim, baru bangkit lagi. Itu aja. Loh, enggak pakai ini bagaimana Pak Ustadz? Boleh, tapi kurang sempurna. Kan itu rangkaian daripada doa setelah tahiyat awal. Iya, umumnya seperti itu. Ya, karena mereka ngajinya masih di situ, Pak. Tidak apa-apa. Jadi kalau sudah ngajinya sudah sampai sini, harus dipakai ini. Lupa, ya tidak apa-apa. Jangan sampai lupa nanti besoknya gitu. Ini baik. Iya. Tadi gimana? Minal khotoya atau minal khotoya? Jadi minal khotoya. Coba lihat ya. Coba lihat dia nanti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqqas sabul abiyad das. Allahumma nakini minal khotoya. Yang kedua minal khotoya. Yang khotoyaya yang pertama. Itu. Ya minal khotoya. Ya. Jadi bainal khotoyaya. Yang kedua minal khotoya. Iya, bukan min khotoya. Iya. Minal khotoya, bukan min. Ini termasuk nanti awun nausorobnya masuk. Itu. Karena ada apa namanya huruf jarnya nanti. Kalimat jar. Lagi Pak? Ya. Monggo ibu-ibu. Ada yang tanyakan? Yang mana? Tanyakan monggo. Jadi rakaat yang pertama itu baca Al-Fatihah sama surat yang agak panjang suratnya. Rakaat yang kedua agak pendek. Tapi berurutan Bu. Kalau kita pakai juz amma seperti Al-Maun ya. Kedua Al-Kautsar. Itu. Terus yang terakhir ketiga itu pakai surat hanya baca Fatihah dibaca sir. Nah, untuk tayat awal ditambah tadi Allahumma inni dolamtu nafsi. Nah, tayat akhirnya ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Langsung salah. Apa Bu? Langsung. Ya langsung. Ada yang sampai asyhadu alla begini. Ada hadisnya Bu. Ada hadisnya. Tidak salah disalahkan. Tapi di HBT langsung begitu dari sujud langsung Allahu Akbar langsung begini. Tanpa menunggu. Jadi seperti angka 5. Bukan begini. Tapi begini. Ada juga masih diam langsung asyhadu alla ilaha illallah ada. Tapi di HBT tidak seperti itu. Memakai langsung. Bukan berarti salah. Dia pakai hadis yang lain. Tapi di HBT tidak seperti itu. Begitu bangkit dari sujud baru at-tahiyat. Jadi bersama dengan ini at-tahiyat. Oke. Nah, salam juga begitu. Kalau inaka sampai mahya wal mamati, dajjal langsung berninya diturunkan langsung salam. Sudah tidak baca doa lagi. Nggih, selesai. Harus didiamkan. Kami sebutnya begini. Ya. Dajjal langsung diam, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ada juga masih begini, ada hadisnya. Tapi HBT tidak pakai itu, pakai yang tadi ini. Bukan berarti salah, mohon maaf ya. Kita cari yang paling benar.
Seperti panjenengan memilih calon istri yang paling cantik. Nah gitu. Saya kira itu ya. Monggo. Monggo mudah apa bertanyakan? Gigi boleh. Apa Bu? Yang mana Bu? Oh ya, Dr. Andre ya. Dapat apa nanti isanya ya? Dapat ya? Biar jamaah tahu ya. Semakin banyak yang tanya semakin bagus. Poin berapa Bu? 16. Ya ini. Duduk di antara dua sujud membaca doa. Nanti bisa fotokopi di PAU nanti sudah saya kasih. Apa tak share nanti ke yang lain? Monggo. Tinggal nanti di print di banyak ya jamaah. Apa Bu? Doa apa? Dah pakai tambahan. Dah baca doa. Ketiga apa? Iftiros. Hanya inaka hamidum majid. Boleh. Tapi kalau dia begini, dah boleh. Harus pakai tambahannya. Sampai kan belum tahu lah Bu. Data tambahnya kan, karena sampai tidak baca HPT. Ini yang terangkan HPT Bu. Yang tidak pernah baca HPT tidak masalah. Kalau sudah pernah baca HPT harus dilakukan, karena itu ilmu. Ingin sempurnanya dalam sholat. Saya mengajak kepada para abah dan ibu ini biar sholatnya sempurna. Seperti tidak Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu itu dulu, ya kan enggak? Tambah lagi, ya, hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fi, ada di HPT itu. Dulu saya seperti itu Pak, diajari sama guru saya. Tapi setelah kita belajar HPT berubah total saya. Dari Sami Allahu liman hamidah itu ada tambahnya. Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, baru sujud. Sama dengan tahiyat awal. Sampai inaka ada sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad titik langsung berdiri ada hadisnya. Tapi hadisnya kurang kuat. Kita pakai yang paling kuat. Bukan berarti salah mereka, bukan. Saya tidak mengatakan salah. Kita yang paling baik atau mencari yang paling baik. Ya, tadi lah Bu, muter-muter Bu. Ada hadisnya. Ada begini ada. Tapi hadisnya tidak kuat saudara sekalian. Kita pakai hadis yang paling kuat biar ibadah kita ini 5 kali sehari semalam diterima oleh Allah gitu. Saya kira itu ya. Gini. Makanya kalau ngaji masalah HPT itu harus legowo. Ya, semua yang tidak sama dengan HPT pelan-pelan kita tinggalkan. Kita hanya nambahi dan memperbaiki. Tidak akan salah Bu, kalau kita belajar. Saya kira itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.